Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan yang pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat, yaitu mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Adapun materi yang ingin kita sampaikan ataupun kita diskusikan pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan sumber-sumber hukum HPI ataupun sumber hukum daripada hukum pidana internasional. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa HPI merupakan dahulunya cabang daripada ilmu hukum internasional, sehingga ya menyangkut dengan sumber-sumber hukumnya pun banyak mengadopsi daripada hukum internasional. Baik, di sini kita lihat apa itu sumber hukum. Sumber hukum itu di mana instrumen ataupun regulasi diambil daripada hukum pidana internasional itu, baik sumber hukum materialnya maupun sumber hukum formilnya. Karena di dalam kejahatan internasional itu ada undang-undang materialnya dan ada undang-undang formilnya. Apabila tidak ada salah satunya, maka akan sulit untuk dilakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional. Jadi saya akan mengambil beberapa sumber hukum daripada hukum pidana internasional. Pertama, agreement. Agreement ini berupa perjanjian antara satu negara dengan negara yang lain ataupun antara satu negara dengan organisasi internasional yang berkenaan dengan kejahatan internasional. Nah, misalnya ini saya ambil contoh perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi ini dilakukan antar satu negara dengan negara lain atau antar satu negara dengan kumpulan beberapa negara. Dan ekstradisi ini diperjanjikan terhadap sesuatu yang sifatnya khusus dan umum. Yang khusus misalnya perjanjian ekstradisi terhadap kejahatan narkoba, kejahatan korupsi, kejahatan money laundering, kejahatan pelanggaran HAM, dan sebagainya. Nah, ekstradisi ini harus terjadi antara dua negara supaya para pelaku kejahatan itu dapat dipindahkan, apa itu istilahnya ya, dikembalikan kepada negara di mana pelaku kejahatan itu berasal, ataupun di mana proses penegakan hukum itu memungkinkan untuk dilakukan. Nah, salah satu proses ekstradisi yang dinilai kontroversial baru-baru ini adalah terhadap pelaku peracunan adik tiri dari Presiden Korea Utara Kim Jong Un yang dibunuh itu namanya Kim Jong Nam, yang diekstradisi ke Amerika Serikat. Akibat ekstradisi yang dilakukan oleh negara Malaysia, di mana proses pembunuhan adik tiri Kim Jong Un itu di Malaysia, ya, mengakibatkan keretakan hubungan diplomatik antara Korea Utara dengan Malaysia. Bahkan ya, Korea Utara itu menutup kedutaan besar Malaysia dan untuk membalas tindakan Korea Utara tersebut, pemerintah Malaysia mengusir seluruh diplomatik daripada negara Korea Utara. Yang menjadi permasalahan dalam ekstradisi,
pembunuhan terhadap adik tiri Kim Jong-un adalah pemerintah Korea Utara tidak menerima bahwa pelaku pembunuhan itu justru diekstradisi ke Amerika Serikat. Nah, dia menganggap bahwa investigasi dan atau penyidikan terhadap kasus pembunuhan tersebut tidak fair, tidak independen, diintervensi oleh negara Amerika. Namun yang ingin disampaikan bahwa ekstradisi itu dimungkinkan terjadi apabila negara Malaysia mempunyai perjanjian dengan Amerika Serikat. Kalau tidak mungkin dilakukan. Contoh, dahulu ya, Indonesia dan Malaysia itu Indonesia dan Singapura itu tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Sehingga para pihak pelaku korupsi yang ada di Indonesia itu dengan mudah dan sangat dekat dan murah untuk melarikan diri ke Singapura. Kalau kita berkaca pada kasus Gayus Tambunan, dia hanya lari sampai ke Singapura. Pemerintah Indonesia tidak mampu menyentuhnya. Bahkan ya, perwakilan pemerintah Indonesia yang ketika itu diwakili oleh Prof. Denny Indrayani sebagai wakil Kementerian Hukum dan HAM, itu berjumpa langsung dengan terdakwa Gayus Tambunan yang sedang melarikan diri. Kasusnya adalah korupsi dan pengeplangan pajak. Nah, tetapi mereka bertemu, minum kopi, makan, dan sebagainya. Perwakilan Indonesia tidak mampu memaksa yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia. Dan pemerintah Indonesia pun tidak mampu memaksa pemerintah Singapura untuk mengembalikan Gayus Tambunan karena perjanjian ekstradisi itu tidak ada. Begitu juga dengan kejahatan-kejahatan internasional lainnya. Baik. Yang berikutnya banyak sekali perjanjian-perjanjian misalnya antar negara dengan organisasi internasional seperti negara Indonesia masuk dalam keanggotaan Interpol. Ada satu perjanjian di mana ya Indonesia mengikatkan dirinya sebagian daripada organisasi Interpol. Jadi baik negara-negara lain ataupun negara kita mempunyai kebutuhan untuk mencari buronan pelaku kejahatan nasional maupun internasional, itu dapat meminta seluruh negara-negara ya yang terikat dalam perjanjian dengan Interpol. Kasus yang dahulu paling hangat itu adalah pelarian terdakwa korupsi Nazarudin, bendahara Partai Demokrat, ditemukan di negara Kuba, di Bogota kalau nggak salah nama ibu kotanya itu. Kemudian dikembalikan ke Indonesia, diekstradisi ke Indonesia. Bukan ekstradisi dia itu, ya, dikembalikan ataupun dibawa pulang ke Indonesia. Begitu juga dengan pelaku kejahatan dari negara lain yang melarikan diri di Indonesia. Nah, Indonesia termasuk negara yang berprestasi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan internasional. Sudah beberapa tahun lari di beberapa negara di dunia, tetapi tertangkapnya justru di Indonesia. Nah, salah satunya adalah ada sebuah kapal mewah di Laut Bali ya, berisi penuh dengan uang, kemudian ditangkap, ternyata pemilik kapal tersebut adalah pelaku kejahatan internasional yang masuk dalam daftar buronan negara yang bersangkutan. Ya, ini ada perjanjian International Military Tribunal. Nah, ini juga bagian daripada agreement menyangkut dengan kejahatan perang. Nah, baik ya. Ini contohnya tentang perjanjian internasional. Yang berikutnya adalah sumber hukum HPI itu convention ataupun konvensi. Oh, ini banyak sekali ya. Ada konvensi tentang genocide 1948, konvensi tentang kejahatan penerbangan 1963,
Konvensi tentang Apartheid ataupun larangan Apartheid tahun 1973. Ini banyak sekali ya konvensi-konvensi yang menyangkut dengan kejahatan internasional, termasuk kejahatan konvensi tentang kejahatan terorisme, konvensi tentang kejahatan narkotika, dan sebagainya. Ya. Nah, yang berikut adalah sumber hukum HPI berupa statuta. Statuta yang paling berkenaan menurut saya di HPI adalah Statuta Roma tahun 1998 tentang International Criminal Code, atau kita sering dengan istilah ICC atau Mahkamah Pidana Internasional. Sebelum tahun 98 ya, rata-rata kasus pengadilan pidana internasional itu diadili di bawah pengadilan yang temporary ataupun pengadilan ad hoc. Yang kita ketahui ada beberapa pengadilan ad hoc yang mengadili kejahatan internasional seperti Mahkamah Tokyo, ya, Tribunal Yugoslavia, ataupun Nuremberg. Nah, itu adalah bentuk-bentuk daripada pengadilan ad hoc terhadap kasus-kasus pidana internasional. Nah, setelah itu ya negara-negara yang terikat dengan Statuta Roma tahun 98 mempunyai kesepakatan apabila terjadi kejahatan internasional, maka diadili di Mahkamah Pidana Internasional ataupun ICC. Nah, ada beberapa sumber hukum lainnya, tetapi setidaknya 3 ini sudah memadai. Baik. Berdasarkan sumber hukum itu tadi, maka diaturlah beberapa jenis kejahatan. Jadi kalau kita lihat dari pengadilan Nuremberg ini, ya, kejahatan yang diatur, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, di mana jenis kejahatan ini sudah pernah diadili dan pelakunya sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini beberapa jenis kejahatan. Nah, kalau kita lihat Statuta Roma 1998 di mana mempunyai kewenangan untuk mengadili beberapa kejahatan, pada pasal 5 Statuta Roma 98 menyebutkan bahwa ada 4 kejahatan yang dapat diadili oleh ICC. Nah, pertama kejahatan genosida, genocide. Nah, kejahatan genocide ini adalah pembumihangusan satu etnis ataupun satu bangsa. Mungkin kita tidak berpikir bahwa ada seseorang yang mempunyai niat untuk menghilangkan satu etnis. Misalnya satu bangsa ingin dihilangkan dari muka bumi ini. Contohnya apa? Walaupun tidak ada satu keputusan resmi menyatakan kejahatan ini, tetapi apabila kita lihat modus operandinya, negara Israel mempunyai niat untuk menghilangkan etnis Arab Palestina di bumi Palestina. Ataupun ya, misalnya ingin melakukan pembunuhan terhadap etnik Rohingya di Myanmar. Walaupun ini belum ada putusan pengadilan, tetapi kasus ini sedang berjalan, sedang diadili, ya. Ini kasus genosida ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa dampaknya menghilangkan satu etnis bangsa. Misalnya di Indonesia ini ingin menghilangkan etnis suku Aceh misalnya. Ini semua suku Aceh harus dibumi hanguskan. Ini mungkin bentuk satu kejahatan genosida. Di Indonesia belum ada satu pun kejahatan genosida yang diadili, walaupun regulasi ataupun undang-undangnya ada. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur 2 jenis kejahatan, genosida dan kejahatan kemanusiaan. Tetapi sampai saat ini belum ada ya perkara yang diadili menyangkut dengan kejahatan genosida.
Berikutnya dalam Statuta Roma 1998 khususnya pasal 5 mengatur jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini banyak sekali contohnya. Nanti kita akan breakdown pada pertemuan berikutnya jenisnya apa saja. Yang berikutnya adalah kejahatan perang, kejahatan agresi. Kejahatan perang, kejahatan agresi ini di dunia modern ini seolah-olah tidak memungkinkan ada. Tetapi ada ini terjadi. Namun kemauan daripada negara-negara yang terlibat dalam peperangan dan organisasi perdamaian dunia mau enggak? Bisa enggak? Mampu enggak? Untuk mengadili kejahatan yang seperti ini. Walaupun ada yang beberapa pakar berpendapat adalah kejahatan agresi tidak mungkin ada di zaman modern ini. Baik, ya. Itu apabila dilihat dari sisi instrumen hukum pidana internasional Statuta Roma 1998. Nah, apabila kita melihat beberapa pandangan pakar, kejahatan jenis-jenis kejahatan yang di atas tersebut ditafsirkan oleh Stuart Hort bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Disinilah agak sedikit negara-negara Barat itu mempunyai pandangan ganda. Satu sisi mereka sebenarnya anti terhadap hukuman mati, namun menyangkut dengan kejahatan-kejahatan pidana internasional yang berdampak secara luar biasa terhadap kehidupan dan perdamaian dunia, mereka justru diterapkan hukuman mati. Seperti dalam kasus penjatuhan hukuman mati dan eksekusi mati terhadap mantan presiden Irak Saddam Hussein. Negara-negara yang terlibat di dalam invasi ya NATO dan sekutunya, yang dimana sebagian besarnya mereka anti hukuman mati, tetapi mereka menutup mata tatkala Saddam Hussein dituntut, dijatuhi dan dilaksanakan hukuman mati dengan cara digantung. Ini dia. Drumbl berpendapat suatu kejahatan ekstrim yang secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan ini bersifat serius, menerus dan masif, serta menjadi musuh umat manusia. Nah, jadi 4 kejahatan ini ditafsirkan oleh Drumbl. Kejahatan ini bersifat serius, meluas dan masif. Pada pertemuan pertama saya menyampaikan bahwa salah satu argumen hukum yang disampaikan oleh seorang saksi ahli di Mahkamah Konstitusi menyangkut dengan gugatan hasil Pilpres antara Presiden Jokowi dan Prabowo, menyangkut dengan adanya satu kejahatan pemilu yang bersifat serius, sistematis dan masif. Saksi pakar Prof. Edi mengambil logika hukumnya dari tafsiran terhadap kejahatan hukum pidana internasional ini. Kalau kita lihat kan terlalu jauh itu kejahatan pemilu dengan kejahatan pidana internasional. Tetapi dia dapat mengkaitkan bahwa pengertian masif dalam pidana itu hanya ada pada kejahatan luar biasa yang ada dalam hukum pidana internasional. Sedangkan pidana nasional belum ada. Dari keempat kejahatan itu tadi banyak sekali pakar yang menyampaikan. Ini ada beberapa ya pakar Indonesia, tapi saya tidak bacakan lagi. Nanti bisa dipelajari, ya dibaca sendiri menyangkut dengan tafsiran daripada keempat kejahatan itu tadi. Ya, tetapi ada yang menarik di sini. Menurut pendapat Cloud ini adalah sudah dikaitkan dengan perbuatan itu terencana, tersistematis, terorganisir. Jadi ya keempat kejahatan tersebut yang saya maksud, keempat kejahatan ini tidak mungkin dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh seseorang, organisasi, bahkan negara tanpa ada satu
perencanaan yang matang. Karena deliknya ini besar sekali ini. Melibatkan orang banyak, kemudian korbannya pun banyak sekali. Oleh karena itu ya, perbuatan tersebut harus terorganisir, perencanaan yang matang, yang sistematis. Inilah beberapa pandangan daripada pakar ya menyangkut dengan kejahatan internasional dilihat dari aspek regulasi ataupun dasar hukum daripada hukum pidana internasional itu sendiri. Baik mahasiswa-mahasiswi sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang keempat ini. Mohon maaf ya, tidak dapat dilakukan pertemuan sebagaimana seperti biasanya berhubung pada hari ini ada kegiatan seminar dan sidang di mahasiswa sarjana dan mahasiswa magister hukum. Baik, pada pertemuan berikutnya ya mahasiswa dapat menyiapkan diri untuk melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya. Saya akhiri. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.